Saya pernah mergoki dia di rumah pacarnya. Pukul-pukulan, saya pukul-pukulan. Saat itu dia nendang saya tendang lagi. Karena waktu itu saya lagi hamil. Kurang ajar tuh ya laki lo katanya gitu. Udah lapor polisi, foto-foto katanya. Banyak yang nyaranin, lapor polisi aja. Penjarain tuh katanya. Dia itu saat itu pergi sama pacarnya gitu. Terus dia pulang, saya nanya. Padahal dia udah lagi mabuk berat nih. Dia langsung pukul saya, itu 2:30 pagi. Saya ingat berantem sampai 5:30 pagi. Udah habis dipukulin segala macem, udah dipukulin, tiba-tiba nggak tahu kenapa saya drop, jatuh, pingsan, udah. Sahabat Solusi, kisah yang akan diceritakan di Solusi Talks hari ini saya yakin akan memberkati banyak orang, khususnya orang-orang yang hari ini mungkin mengalami pergumulan dalam rumah tangganya. So, mari kita sambut tamu kita hari ini, Ibu Joycelyn Maria Elizabeth. Halo Ibu Joyce. Halo. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Thank you udah datang ke tempat ini dan mau menceritakan tentang kisahnya yang pasti memberkati banyak orang. Tapi kan ada pepatah, nggak kenal maka nggak sayang. Boleh nggak sih ceritakan sedikit siapa sih Ibu Joyce ini? Buat sahabat-sahabat Solusi. Oke. Shalom. Saya Joycelyn Maria Elizabeth Borudolai. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saya sangat dekat sama papi saya. Jadi dari dulu saya diajarkan untuk apa-apa berjalan selalu didahulukan dengan doa. Ya. Jadi ternyata Ibu Joyce ini dari kecil bertumbuh di dalam iman yang bukan cuma diajarkan namun dicontohkan juga oleh sang ayah. Dan saya yakin sih iman yang ditanam tempat Ibu Joyce bertumbuh ini yang membawa Ibu Joyce bisa melewati segala permasalahan rumah tangga yang nanti sebentar lagi akan diceritakan ini. Nah, gimana sih awalnya kenal dengan suami? Awalnya itu tahun 91-an kali ya. Jadi itu sebelumnya ya almarhum papi saya udah meninggal tahun 90. Saya itu ngefans banget sama papi saya. Idola saya tuh papi saya. Nomor 2 ya. Nomor 1 setelah Yesus, itu ya. ya. Jadi bagi saya itu semua laki-laki tuh seperti papi saya. Yang sempurna banget deh gitu. Jadi nggak pernah marah, saya belum pernah sampai papi saya meninggal, belum pernah lihat papi saya marah. Kata-kata kasar, ngomongnya tuh halus banget. Jadi kasihnya itu benar-benar nyata gitu. Jadi terus saya udah kayaknya didoktrin tuh, aduh udah deh laki-laki tuh seperti ini gitu. Tahun 91 itu saya ketemu sama teman saya, kebetulan teman suami saya juga. Itu dikenalin lah, kenalan temenan biasa. Ya udah kenalan biasa. Saat itu juga saya masih punya pacar. Nah, terus yang saya tahu nih dari suami saya kan gereja di Blok B, di gereja Katolik di Blok B kan, Kebayoran. Dia itu sering lihat saya di gereja katanya. Tapi saya kan nggak pernah lihat siapa aja yang lihat saya di gereja. Kan banyak jemaat. Jadi dia sering lihat saya katanya, nggak tahu ya itu berapa tahun yang lalu tiba-tiba ketemu gitu. Ketemu terus kenalan, ya udah berteman biasa aja sih awalnya begitu. Zaman dulu kan suka bergaul ya anak-anak ke disco apa segala macam. Ini suami saya nih rajanya disco lah. Di mana-mana lah. Udah pokoknya kalau sebut nama dia nih, dulu dia tuh dipanggilnya kalau di Jakarta tuh Sudung. Jadi pokoknya ke disco si ini ada dia, di sini ada dia. Ketemunya tuh ya keadaannya ya udah mabuk-mabuk udah nggak jelas. Saya sih biasa aja kan, udah kenal kan ya biasa aja berteman biasa gitu. Terus ya dianya yang ngejar-ngejar saya gitu. Wow. Terus terang aja, dia yang ngejar-ngejar saya gitu loh. Terus dan berapa lama kemudian memang saya putus, terus bukan karena dia ya, ada masalah lain saya putus, terus udah deket nih, makin dekat, tapi nggak langsung ya bilang pacaran, nggak, deket, terus sekali waktu memang ada masalah, jadi masalah tuh saya pernah pergi sama teman-teman saya, ada dia juga,
di disco gitu. Terus tiba-tiba mungkin dia keadaannya lagi mabuk kali ya. Saya ngobrol sama teman-teman saya, terus ada yang cowoknya juga. Terus tiba-tiba dia ngamuk, dia tonjok saya. Wow. Di disco itu, saya ditonjok, saya diseret keluar, saya bingung, saya bilang kenapa, apa salah saya? Dia bilang, lu kenapa ngobrol sama itu cowok itu? Loh, kan dia kenal, ini teman saya ceritain semua. Tapi dia ambil tong sampah yang besi itu, yang kalau ada di mall suka ada kan zaman dulu. Itu dia angkat, dia lempar kena ke sini, saya blek kena gitu. Terus temennya, sahabatnya dia kebetulan ikut, dia yang bilang, udah stop. Udah akhirnya saya dibawa ke mobil, di situ dia masih emosi, dia masih pukul. Pokoknya yang bisa mukulin saya lah, saya udah duduk di belakang, dia pukulin terus. Saya diam aja, pas pulang, saya cuma doa sama Tuhan, Tuhan ini nih, ini baru temen loh, tapi dia udah mukulin saya gitu. Terus nggak ada, Tuhan nggak ngomong apa-apa. Saya pikir, udahlah, cuma berteman biasa gitu. Terus dari situ suami saya tuh datang ke rumah saya, tiap hari minta maaf, kirimin bunga. Itu saya bisa jualan bunga itu selama 2 minggu tuh, bunga tuh pagi, siang, sore, itu bunga tuh dikirimin, tuh udah penuh. Jadi kios-kios bunga ya? Kan jadi duit ya. Terus ada gitu, dia kirimin, saya nggak mau ketemu sama dia. Jadi dia ngobrol sama mami saya. Okay. Mami saya tuh udah bilang, kamu nih gimana nih? Ini gimana setiap hari mami yang pacaran katanya gitu. Kamu lah yang nemuin katanya gitu. Enggak, saya nggak mau. Saya bilang, sampai pada akhirnya nggak tahu kenapa tuh hari udah ke seminggu lebih lah dia tuh nongkrong duduk aja di rumah saya. Terus saya bilang, saya doa, besok paginya saya doa, malam saya doa, Tuhan ini nih dia memang pantas jadi jodoh saya. Kalau memang dia jodoh saya nih Tuhan, ini kan dia udah lama nih, udah 2 minggu lebih nih dia kirimin bunga, dia datang ya. Kalau dia besok datang lagi, berarti ini dia jodoh saya. Udah, amin tuh, pagi-pagi. Jam 10 apa jam 11, kata mami saya. Tuh dia datang lagi, katanya. Nah, gimana? Kamu harus hadepin dia. Gak mau, mami udah gak mau lagi. Tiba-tiba saya jalan aja nemuin dia. Terus dia bilang, aduh saya minta maaf ya, ngoceh aja. Saya diem aja. Tapi saya cuma ingat gini, saya udah doa semalam. Kalau bukan Tuhan yang gerakin saya, mungkin sampai sekarang juga mungkin saya udah nggak dia bukan suami saya kali. Iya. Tapi karena nggak tahu, saya tiba-tiba aja gitu loh. Udah sejak kejadian itu saya yakin ini dia jodoh saya. Okay. Karena apa? Karena dulu selama saya berteman dan selama deket sama cowok gitu, saya nggak ada yang seiman. Tapi ternyata ada satu masalah lagi ternyata ya, bahwa keluarga dari suami tidak merestui. Betul. Kenapa itu Ibu? Karena saya bukan orang Batak. Oke. Yeah. Mami papinya suami saya itu, mertua saya nih dua-duanya orang Batak. Papinya polisi, keras. Tapi saat itu yang lebih keras si mami. Oke. Papi sama saya tuh baik. Tapi mami mertua ini loh, saya pernah diajak sama suami saya pergi datang ke rumahnya gitu. Itu maminya ngelihat saya, langsung nunjuk saya, ngata-ngatain saya. Ya dia bilang, ngapain nih perempuan? Lonte, pelacur katanya. Terus saya diam aja. Saya pikir, ya saya nggak begitu, saya diam aja. Bagi saya ini perkenalan yang aneh banget.
dateng, tiba-tiba saya dikata-katain, tapi saya diam, terus malah suami saya marah-marah, apa sih ini, malah ribut jadinya sama ibunya. Saya santai aja, saya udah diam. Terus bukan satu kali, terus berapa kali saya diajak nih mau acara keluarga gitu ya. Wah, saya dilihat juga enggak sama si mami mertua, si papi sih baik. Terus saya pikir, udahlah bagi saya nggak masalah, toh belum juga jadi gitu kan, belum tentu jadi. Terus tapi makin kesini makin gencar, makin saya keras, makin dia bilang, wah kalau sampai sama dia nih, wah udah deh pisah, putus hubungan gitu. Suami saya udah nggak dianggap anak lah istilahnya. Saya pikir nggak mungkin lah ya, kan pasti adat Batak tuh, wah namanya keluarga tuh nomor satu ya. Betul. Ya, saya nggak tahu sih ya waktu itu. Cuman yang saya tahu, wah kayaknya kompak banget nih gitu loh. Satu nggak suka, semua nggak suka. Nggak peduli tuh tetangga pada suka. Ya udah saya pikir, nggak masalah bagi saya gitu. Tiba-tiba, totos suatu saat tuh dia nggak tahu kenapa ibunya udah emosi banget sama saya. Suami saya belain saya sampai benar-benar meninggalin keluarganya demi saya. Ketika akhirnya memutuskan menikah, Iya. itu beneran putus hubungan dengan keluarga? Iya, dia bilang. Jadi waktu itu tahun dulu tuh kan ada tuh di koran ya, yang kalau putus hubungan gitu kan ada kan ya. Terus dia ngancam ke bapaknya. Pokoknya kalau sampai nggak direstuin, masukin koran putus hubungan gitu. Malu juga kan kalau keluarga gitu. Nah, itu kejadiannya pas saya udah hamil 7 bulan. Oke. Begitu. Jadi akhirnya baru mereka menerima saya, mungkin ya dengan terpaksa kali ya, karena udah ada tulisan nanti putus hubungan. Ya udah akhirnya diterima. Awalnya dari situ ya terpaksa menerima lah. Oke. Gitu. Di hati ibu kan ada sosok seorang ayah yang menjadi sosok ideal seorang pria nih. Apakah ternyata setelah menikah dengan suami, itu yang ibu hadapi dalam diri suami ibu? Sosok papi saya maksudnya? Nggak ada. Nol itu, sama sekali nggak ada. Shock juga sih saya. Jadi sebetulnya sih udah lihat sebelumnya kan, waktu dari pacaran saya udah lihat. Ya tanda-tanda tidak cocok dengan karakter papi saya itu ada. Tapi saya pikir itu hanya sebagian kecil aja. Ya nggak mungkin semuanya itu nggak ada di dia. Tapi ternyata emang nggak ada. Aduh pusing. Nah, yaudah akhirnya ya mau gimana, harus dijalanin. Karena itu kan udah keputusan ya. Keputusan yang kita ambil, dan awalnya kan pun saya berdoa. Nggak mungkin Tuhan salah kasih jodoh buat saya. Berarti karena tidak adanya sosok lelaki ideal yang ibu idolakan dari sang papi di dalam diri suami, berarti pernikahannya memang tidak berjalan sesuai dengan apa yang ibu bayangkan ya? Iya. Apa yang terjadi ibu? Saya tuh membayangkan kehidupan rumah tangga saya seperti kehidupan rumah tangga orang tua saya ya. Ya aduh adem banget, enak gitu kan. Sampai akhirnya papi meninggal tuh, aduh kesannya aduh kehilangan banget gitu kan. Nah tapi waktu awal saya hamil pun itu udah kejadian-kejadian udah nggak nyaman. Udah yang namanya dia terbang. Memang ada schedule, kalau terbang tuh ada schedule. Tapi seorang pilot ibu, maaf ya, seorang pilot. Dia terbang ada schedule. Tapi dia tuh kasih taunya, oh besok saya terbang ke sini gitu. Jadi saya nggak tahu nih ya schedule dia apa, cuma tahu besok terbang. Pulangnya berapa? Misalnya sehari, 2 hari gitu. Oh ya saya percaya aja gitu. Tapi kadang-kadang dia tuh nggak terbang, tapi dia bilangnya terbang. Lama-lama kan kalau ya begitu, ya kita kan seorang istri ya, jadi tahu lah, adalah gitu loh. Udah saya diam aja. Terus tuh lagi hamil tuh, sekali waktu pernah saya tahu dari temennya kalau
dia adalah dia memang punya pacar-pacar lain lah gitu ya. Tapi kadang saya suka saya nanya gitu. Itu yang bikin dia jadi emosi kan, emosi. Lagi hamil saya 8 bulan kalau nggak salah. Udah emosi banget. Itu pukul-pukulan. Saya pukul-pukulan. Saat itu dia nendang saya tendang lagi. Karena waktu itu saya lagi hamil. Udah tuh, wah emosi berat. Tapi udah diem, udah selesai. Nggak ada endingnya biasa aja. Ya. Udah. Ibu tadi juga menerima informasi banyak bahwa sang suami waktu itu mempunyai banyak pacar, punya banyak wanita lain. Reaksi ibu gimana waktu itu? Pertama kali mendengarnya. Ini kayaknya perasaan semua wanita. Kalau ya rasanya sedih, marah, kesel ya. Terus gini, kok gitu ya? Itu aja yang saya tanya, kok gitu ya? Setega itu ya gitu. Iya, kok gitu ya? Kok saya lagi hamil, terus kenapa ya dia bisa sampai begini? Kenapa ya? Apa ya? Saya langsung berpikir, apa ya kekurangan saya? Kok dia bisa cari-cari yang lain? Itu terus yang didoktrin tuh terus aja. Aduh kenapa ya begini? Terus jadi rasanya tuh, aduh dibawa perasaan aja sedih gitu. Terus sampai ya mungkin karena saya juga lagi hamil. Pas sampai punya anak tahun 94, anak saya lahir bukan semakin membaik. Lebih parah. Tahun 95, 96. Lebih parah lagi. Ini terbang dan pergi ke disko klub-klub malam itu. Ini sama nih, jamnya sama nih. Jam terbang sama jam pergi ke disko nih sama. Lebih banyak kan mungkin yang ke disko. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin dia baru pulang. Itu keadaannya juga nggak baik. Keadaannya bukan keadaan sadar, keadaannya udah teler ya. Udah celeng, udah nggak tahu nih. Yang penting kalau udah ada pintu ya pintu masuk aja. Tapi nggak tahu gitu. Keberadaannya udah nggak tahu. Ntar ditanya sedikit, wah udah habis babak belur. Pernah sekali waktu saya tahu dia itu saat itu pergi sama pacarnya gitu. Terus dia pulang, saya nanya, padahal dia udah lagi mabuk berat nih. Saya nanya, saya bilang, oh ya mungkin nuduh lah. Dia bilang, lu nuduh ya begini. Oh saya nggak nuduh, saya ada buktinya begini. Oh saya timpalin gitu kan. Terus dia langsung pukul saya. Itu 2:30 pagi. Saya ingat berantem sampai 5:30 pagi. Lama juga Bu. Iya, anak saya kan tidur tuh. Pagi-pagi anak saya bangun, masih. Udah habis dipukulin segala macem. Udah dipukulin, tiba-tiba nggak tahu kenapa. Saya drop. Jatuh. Pingsan. Udah pingsan. Tahu-tahu dibangunin, udah dipakein kayak apa, minyak kayu putih atau apa gitu. Anak saya udah nangis-nangis. Terus saya dibawa ke rumah sakit Tebet. Saya diinfus. Di situ terus diperiksa belakang kepala saya karena saya jatuhnya gini di ubin. Yeah. Udah pulang dia nggak minta maaf tuh, seperti nggak ada apa-apa aja, biasa aja. Saya juga diem aja. Tapi di situ saya udah rasanya udah sedih banget, udah aduh Tuhan kok begini ya gitu. Itu kejadian itu bukan sampai di situ aja. Setelah besoknya weekend lagi itu dia ngajak saya tuh. Dia sering tuh ngajak saya tapi saya nggak pernah mau. Akhirnya sekali itu saya diajak, saya mau. Ke klub ini Bu? Iya. Saya pikir udahlah saya temenin aja nih. Jadi kan mungkin ya dia lebih anteng lah nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi keadaannya sama aja. Mungkin bagi dia biasa ya karena dia sama teman-temannya mungkin. Dia juga nggak tahu lah pacarnya dia yang mana gitu. Terus saya malah diajak, dicokokin sama dia. Saya dipaksa, disuruh ikutan mabok juga. Terus saya mabok. Sampai pada titik akhirnya pulang itu pagi kalau nggak salah saya tidur, bangun tuh siang. Saya nggak tahu kenapa saya bangun, suami saya udah nggak ada.
saya nggak tahu tuh kenapa. Saya bangun, tiba-tiba saya bangun, papi saya tuh jadi kayak saya percaya itu malaikat Tuhan ya. Jadi pakai baju putih tapi silau banget deh silaunya. Tapi itu muka papi saya. Dia cuma bilang, Joyce, kenapa kamu jadi begini? Terus saya kaget. Terus saya mau peluk, itu hilang. Di situ saya berpikir, apa saya mabuk ya? Tapi kan udah siang. Cuman saya lihat nih, saya senang banget nih ketemu papi. Jangan-jangan saya udah gak ada nih, saya pikir gitu kan. Saya gak ada bener nih. Tapi saya lihat, enggak kok sadar gitu. Nah dari situ saya nangis. Minta maaf. Saya minta maaf. Aduh papi, saya gak gini lagi. Tuhan, saya janji saya gak akan ikut-ikutan lagi. Saya gak mau ikut-ikutan suami saya. Pokoknya saya janji saya mau bertobat. Jadi itu pertama dan terakhir ikut suami ke klub ya? Iya. Oke. Dan dengar cerita katanya ibu juga pernah memergoki suami bersama dengan pacarnya di suatu klub. Ceritanya gimana itu ibu? Itu yang saya masih, saya udah nggak ikut. Setelah kejadian yang tadi berarti iya, ya? Iya, udah kejadian. Jadi dia pergi nih, udah bebas aja kan, saya udah nggak mau ikut lagi. Tiba-tiba temennya dia, teman saya juga kan, terus jemput saya, terus ayo lo ikut gue deh. Mau kemana? Enggak, lo ikut gue deh, sebentar aja, ntar lo pulang lagi katanya. Terus udah, akhirnya saya tidurin anak saya dulu, udah si Mbak jaga. Terus saya pergi, kemana nih katanya. Ada, pokoknya lo lihat aja deh. Terus udah sampai di tempat disco itu, apa ya, siapa sih mau ngapain gitu. Tunggu nanti jam 12. Udah saya dibawa nih, ini kan tingkat 2 kan. Terus dibawa, udah selesai. Terus happy birthday, kan biasa tuh ada yang ulang tahun dinyanyiin kan. Happy birthday. Saya lihat ya, pas yang disorot nih ulang tahun ke atas. Pas saya lihat, lah itu suami saya sebelahnya. Yang ulang tahun pacarnya. Saya lihat, saya bilang, ini yang mau lo tunjukin ini. Iya, lo lihat nih kelakuan suami lo. Udah, saya biasa aja. Terus udah selesai tuh, udah lampunya gelap lagi, udah nggak lama dia turun tuh berdua. Dia nggak tahu kalau saya ada di bawah. Dia turun berdua sama pacarnya. Terus, loh, kok ada di sini? Katanya, dia kaget. Terus saya bilang, pertama kali yang saya ngomong, kasih selamat ke pacarnya. Selamat ulang tahun ya. Oh makasih ya Mbak, katanya. Jadi dia nggak tahu kalau ibu istrinya waktu itu ya? Tahu. Oh tahu. Jadi kaget lah ya dia pasti. Iya, nggak tahu deh, tapi mukanya happy gitu. Selamat ulang tahun ya Mbak. Okay. Oh iya, terima kasih ya Mbak. Udah, dia lewat. Suami saya udah bingung nih mau ngapain. Saya diam aja. Kayak datar aja bagi saya, selesai. Yeah. Gitu. Udah di situ tuh saya udah lepas. Gitu loh, nggak tahu perasaan lega aja. Terus suami saya bingung, ngapain? Terus saya bilang, udah, saya mau pulang. Saya kembali diantar pulang sama temennya. Saya nggak tahu deh apa yang terjadi di sana, tapi saya udah bagi saya udah dibilang hopeless juga enggak juga sih ya, cuman saya serahkan sama Tuhan. Jadi dari dulu saya selalu berdoa, mendoakan suami saya. Kalau terbang semuanya saya doain. Tapi pas dia sudah kebablasan nih soal yang ini dengan pacar ini, saya berdoa begini, Tuhan malam ini dia pergi, saya nggak tahu dia pergi kemana. Tapi saya serahkan suami saya ke dalam tangan-Mu. Dengan siapapun, dengan pacarnya, dengan teman-temannya, saya percaya perlindungan Tuhan itu sempurna. Jadi apapun yang terjadi hari itu, saat itu, pasti semua atas izin Tuhan. Karena bukan saya loh. Ini udah langsung Tuhan loh yang beracara. Jadi saya bebas aja.
Jadi yang terjadi saat itu adalah ibu bisa lebih menyerahkan semuanya ke Tuhan. Justru di balik yang kayaknya ketemu pacarnya suami itu kayak berat banget ya. Tapi di titik itu ibu bisa menyerahkan semuanya ke Tuhan. Tapi kekerasan di dalam rumah tangga itu masih berlangsung ya setelah itu? Masih. Kira-kira berapa lama ibu? Dari awal menikah? Iya. Kira-kira berapa tahun? Kalau dari awal menikah 7 tahun. 7 tahun. Kalau boleh tahu apa yang sempat dilakukan oleh suami dulu? Saya pernah, dia pulang kan mabok nih, dia pulang mabok. Dia buka pintu, terus saya tanya, aduh dari mana aja nih jam segini baru pulang gitu. Wah tiba-tiba, ya terus kenapa lo? Emosi kan? Enggak kan saya cuma nanya gitu. Tiba-tiba buak ditonjok ini. Tiba-tiba nggak tahu kenapa tonjok, saya ke banting. Plek, ke banting kena ujungnya. Tajamnya pintu tuh. Kan kalau pintu ini ada tunjuk. Ini sini, di sini saya. Akhirnya bocor dibawa ke rumah sakit Cikini dulu, saya ingat. Gitu. Terus kejadian lagi saya dipukulin sampai harus itu yang pingsan, yang kedua kalinya lagi di rumah sakit Tebet diinfus lagi, dikasih obat penenang ya. Ya, dikasih obat penenang. Karena suami saya, ini yang saya diceritain ya. Dia bilang ke dokternya, ini kayaknya dia stres nih. Agak gila katanya. Saya ingat banget tuh. Terus saya diem aja. Masa sih saya gila gitu. Terus saya diem aja, diobatin. Udah. Pulang. Gak minta maaf juga. Malah dia beres-beres, dia pergi. Nah di situ ada mami saya sama kakak saya. Karena dia tahu saya bolak-balik masuk rumah sakit. Mami saya datang sama kakak saya. Wah ribut sama suami saya. Wah lu tuh ya suami gini, istri lo masuk rumah sakit, lu marah pergi. Dia pergi tuh ngeloyor aja. Saya ditinggalin gitu aja. Udah saya diem aja, saya bilang udah biarin aja, saya bilang. Saya udah tahu kok dia pergi kemana. Dari sekian banyaknya kekerasan yang ibu terima dari suami waktu itu, pernah nggak sang suami datang untuk meminta maaf, menyesali apa yang dia lakukan? Pernah itu satu kali. Sebelum dia bertobat nih ya, sebelum dia terima waktu dia terima Yesus tahun 99 ya, ditegur Tuhan langsung nih tahun 99. Sebelumnya saya pernah mergoki dia di rumah pacarnya. Jadi waktu itu ceritanya nih, dia bilang dia mau ke kantor, ada urusan kantor. Nah terus saat itu kita tinggal di Tebet, kantornya kan di Halim. Dia telepon, dia bilang, aduh saya kayaknya masih lama nih di kantor katanya. Ada urusan katanya. Kayaknya ntar dulu nih ya, perginya tunggu dulu. Padahal kita udah siap nih, mau pergi nih. Saya ingat banget mau ke mall. Terus saya bilang, oh iya. Tiba-tiba tutup telepon, gak lama ada yang nelfon. Saya gak tahu nih siapa, saya gak kenal juga orangnya. Mbak, Captain lagi ada di sini, tapi ini dia pergi sama si pacarnya ini. Terus kalau Mbak nggak percaya, ini alamatnya. Si pacarnya ini tinggal di kos-kosan di Halim itu. Terus udah, saya nggak nanya, ini nggak tahu siapa. Terus dia gitu, udah ya Mbak, cek aja, tutup telepon. Terus saya lihat, masa sih gitu ya? Nggak lama dia telepon lagi, dia bilang, siap-siap ya. Nanti saya jemput, nih kayaknya udah selesai nih katanya gitu. Pokoknya ntar siap-siap aja.
Udah saya iya aja, nggak tahu kenapa saya tutup telepon, saya pergi ke alamat itu. Sebelum pergi saya doa dulu, saya doa loh. Saya doa, Tuhan kalau emang bener suami saya ada di sini, saya bilang, selesai nih Tuhan, saya udah gak mau lagi deh sama dia gitu. Saya bilang nih, saya doain. Tiba-tiba saya pergilah, saya naik taksi. Saya pergi, bener ada mobilnya di situ. Ada mobilnya, saya lewat nih. Kan taksi dong, umum kan. Lewat, saya buka kacanya. Dia lagi ngobrol berdua di depan. Ngobrol berdua, saya cuma buka gini. Terus dia ngeliat, oh dia berdiri. Saya tutup lagi, jalan Pak. Udah, saya jalan. Dikejar itu, taksinya dikejar. Saya turun di pinggir jalan, saya ganti naik bajai. Nggak ketemu dong tuh dia nggak tahu. Saya masuk gang-gang kecil, udah, saya pikir udah aman, saya pulang. Nggak lama dia pulang, marah, dia emosi berat. Saya diam aja, saya bilang ini, kamu nggak usah ngomong apa-apa, kita ke rumah kakak iparnya dia, jadi kakak ipar saya nih, kakaknya dia, pergi kita selesaikan sekarang. Udah, dia nggak mau, tapi tetap saya masuk mobil. Di jalan tuh, wah dia emosi banget. Saya diem aja, saya diem. Sampai di depan rumah kakaknya, masih emosi. Saya diem, saya bilang, udah, saya udah selesai. Saya udah gak mau lagi. Bagi saya ini udah cukup. Karena udah terlalu lama. Saya udah percaya, tapi udah banyak yang saya simpen. Tapi akhirnya ya udah, selesai sampai di sini. Dia gak mau. Akhirnya dia nangis, dia minta maaf. Dia minta maaf, dia bilang jangan turun, jangan selesaiin, saya minta maaf. Udah, terus saya bilang oke, saya maafin, tapi udah selesai sampai di sini. Enggak, udah pokoknya udah. Nggak tahu kenapa, selesai pulang ke rumah, baik, nggak lama begitu lagi. Oke. Lalu setelah terjadi lagi, apakah Ibu lagi memutuskan untuk rasanya nggak kuat nih, pengen cerai? Iya, saya nggak pernah cerita sama siapa-siapa, termasuk mami saya. Jadi apapun saya ceritain ke Tuhan. Seperti dulu waktu kecil saya cerita nih. Saya tahu nih, sebelum saya cerita juga Tuhan udah tahu saya mau ngomong apa. Tapi saya cerita, Tuhan situ begini, aduh, ini sampai akhirnya tuh air mata tuh udah gak keluar. Udah gak bisa nangis lagi. Tapi di sini aduh sakit rasanya. Aduh gimana ya Tuhan, terus saya tuh dikasih ayat sama, saya diingetin. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, tidak melebihi kekuatan manusia, kita. Ya kan? Ya. Terus saya langsung diingetin, semua kejadian yang kamu laluin, toh kamu masih kuat kan? Terus saya, ya Tuhan, tapi ini kayaknya nggak bisa deh, kayaknya saya nggak kuat deh gini. Baca terus. Jadi setiap kalau dia pergi, saya doa sama anak saya, tidur pagi tuh saya baca. Saya nggak ngerti nih, saya baca aja Alkitab. Tapi terus Tuhan suruh baca yang itu, saya baca. Saya bilang, benar nggak ya Tuhan? Saya kuat nggak sih nih? Tapi terus saya diingetin, ini cuman hal biasa. Toh selama ini juga kamu kuat kok. Ayo bertahan. Saya baca, anak saya dengerin, baca. Saya bilang, udah saya pikir ya udah, saya serahin aja semuanya sama Tuhan. Saya percaya kok. Tuhan udah berjalan duluan kok di depan saya. Saya tinggal ngikutin aja kemana Tuhan pergi. Akhirnya saya udah serahkan semua sama Tuhan. Tapi ini pihak keluarga saya, mami saya terutama, kalau saya pulang nih main bawa anak saya nih, itu kan di sini biru, ya, di sini biru gitu ya. Yang lucunya lagi
ini enggak nih, udah nggak ada biru-biru. Tapi di sini kan biru ya. Terus kalau ganti baju gitu kan. Terus mami saya lihat, ini kenapa nih biru-biru? Atau saya pakai nih baju nih tangan. Terus dipegang mami saya bilang, aduh kan sakit ya. Terus mami saya, kenapa? Dipukulin ya? Pasti dipukulin nih katanya. Enggak, kejedok pintu. Aduh sakit banget. Aduh kamu tuh terlalu banyak banget bohongin. Nutupin suami kamu katanya. Dia bilang enggak lah, ini enggak cuman gini. Pernah waktu itu mata, karena udah lebam banget kan. Kakak saya emosi, dia bilang kurang ajar tuh ya laki lo katanya gitu. Udah lapor polisi, foto-foto katanya. Banyak yang nyaranin, lapor polisi aja. Penjarain tuh katanya. Terus keluarganya dia, kakak ipar, semua. Udahlah, udah dah. Masukin penjara aja itu. Lapor aja polisi katanya. Ceraiin aja dah, ceraiin katanya. Terus saya berpikir gini, kok ini semua orang jahat banget ya sama saya. Kok nyuruh ceraiin suami saya gitu. Padahal saya tuh gak berpikir, ya mungkin ada ya waktu kesel nih ya. Saya pernah, cerai aja. Tapi untuk kejadian yang saya alami ini, saya gak pernah berpikir untuk bercerai. Dulu papi saya tuh menekankan 3. Nanti kalau kamu berumah tangga, ingat ya, ketaatan, kesetiaan, dan kejujuran. 3 itu. Kalau harta sih gampang dicari. Mau cari yang kayak apa juga gampang. Tapi untuk ketiga ini, gak semua orang bisa punya. Jadi saya ingat terus itu, saya pikir, loh ngapain saya udah sekian lama, maksudnya udah proses yang saya alamin, terus ujungnya saya bercerai, ya saya kalah perang dong. Kan Tuhan Yesus, ya Tuhan saya lebih besar. Jadi saya berjalan aja, mau orang ngomong apa. Jadi memang yang membuat ibu bisa bertahan, bahkan dengan kesulitan yang begitu besar dalam rumah tangga, adalah memang yang pertama iman yang ditanamkan oleh papi sejak kecil, dan yang kedua nasihat tadi apa? Ketaatan, kesetiaan, dan kejujuran. Oke. Pada akhirnya di titik apa Tuhan memulihkan keluarga ibu dan suami waktu itu? Saat itu lagi Krismon ya. Krismon 98. 99 ya. 98. Suami saya itu di airlines yang itu kan bangkrut. Yang dulu bangkrut. Terus udah dapat pesangon. Banyak pesangon banyak. Teman-temannya udah pergi tuh ke luar negeri, udah kemana gitu. Dia ya gitu kerjaannya. Wah ke disko sini, ke disko sini, wah duit udah. Dan dulu yang saya ingat, suami saya tuh kalau taruh uang itu di rumah. Jadi zaman dulu nih saya ingat banget. Saya kalau saya nggak pernah pegang uang, saya nggak pernah dikasih uang. Jadi kalau setiap hari itu belanja atau apapun saya minta sama suami saya. Jadi hari itu perlu berapa dikasih, apa perlu dikasih. Terus kalaupun saya mau kabur tuh saat itu, saya tinggal ambil aja kok duitnya. Udah tahu tempatnya? Udah tahu saya tempatnya. Saya tahu itu duit udah di situ, saya udah tahu. Tapi bagi saya itu nggak penting gitu loh. Jadi saya harus minta, karena kalau saya butuh, kalau nggak butuh saya nggak akan minta. Nah saat itu dia udah mabuk. Nggak tahu kenapa saya pergi ke rumah mami saya, bawa anak saya itu. Saya mau nginep dulu lah berapa hari gitu. Dia nggak ada nih, nggak pulang nih, udah 3 hari apa 4 hari nggak pulang. Saya pulang hari kedua apa hari ketiga, si Mbak di rumah telepon, Bu, Ibu pulang deh, Bapak pulang nih, sakit katanya. Terus kecelakaan Bu katanya. Waduh, saya panik kan. Saya pulang bawa anak saya lihat di kamar, dia itu kakinya kiri kanan udah kayak kaki gajah. Bengkak. Ya udah berhari-hari kan. Terus saya tanya, dia udah lemes gitu, kayak udah nggak berdaya. Terus saya bilang, kenapa? Terus dia cerita, dia tabrakan. Jadi tabrakan di depan Gajah Mada Plaza, Gajah Mada ya. Taksi lagi diem, ditabrak sama dia. Wah, ditabrak.
Tapi puji Tuhan dia nggak apa-apa, cuman mungkin karena keadaan mabuk ya, dia pulang kakinya udah gede banget, saya sampai aduh kenapa ya kaki kayak gitu. Di sini nih semuanya tuh bengkak. Akhirnya saya telepon lah adiknya kan dokter. Adiknya dokter. Terus saya bilang, ini gimana gini? Udah di detox saja. Dia nggak mau ke dokter, nggak mau dibawa ke rumah sakit. Mungkin dalam keadaan kayak gitu ya, mungkin kan ya nanti kasusnya jadi panjang. Akhirnya detox saja. Detox setiap hari saya bikinin jus semua yang dikasih tahu sama adiknya, jus sampai pulih, sampai minum obat ini udah sampai akhirnya sembuh. Udah sembuh. Ini udah teman-temannya udah nggak ada nih, udah lagi krismon, udah pada kabur semua. Terus dia bilang, kayaknya saya ikut bisnis deh sama kakaknya ada bisnis di Batam. Kan orang tuanya, kakaknya tinggal di Batam. Terus dia pergi ke Batam sama keponakannya. Dia bilang, udah saya mau bisnis nih, katanya gitu. Saya pikir udah berubah nih. Waduh, puji Tuhan deh, udah aman. Sampai di Batam, gak ada kabar. Satu hari itu. Terus paginya, tiba-tiba saya terima telepon. Terima telepon. Halo? Joyce, ampun katanya. Ampun Joyce. Dia teriak-teriak di telepon. Terus saya bilang, iya saya ampunin. Saya nggak nanya. Saya bilang, iya saya ampunin. Udah, ampun Joyce, 3 kali, tutup telepon. Nggak lama, 3 hari kalau nggak salah ya. 3 hari apa 4 hari. Dia pulang dari Batam tuh. Baru dia cerita semua, dia ditampar Tuhan tuh langsung di situ di Batam. Jadi sampai dia di Batam, dia bukannya bisnis sama kakaknya itu, bukan, pergi lagi. Mabok lagi. Katanya pulang tuh mabuk berat. Ponakannya sih nggak mabuk katanya. Terus dia masuk, dia nginep di hotel, bukan nginep di rumah kakaknya. Dia nginep di hotel. Nggak jauh dari rumah kakaknya. Dia nginep di sana katanya. Tapi dia nggak bisa tidur. Dia pasanglah TV. Tapi waktu dia pasang TV, itu AC yang di kamar hotel itu keluar asap. Keluar asap katanya. Pas dia pasang TV itu, TV-nya itu semua dosa-dosa dia. Diputarkan cuplikan dosa-dosanya. Dosa-dosa dia. Semua katanya. Saya juga nggak tahu, pokoknya dia bilang katanya itu semua dosa-dosa saya. Dia bangunin ponakannya, dia nggak lihat apa-apa ponakannya. Dia pikir, waduh gimana nih kamu. Nah terus dia bilang, dia pikir karena waktu di disko itu katanya banyak preman-preman. Dia bilang, wah jangan-jangan dia mau dibunuh nih katanya. Wah dia udah ketakutan kan. Dia bawalah koper ke rumah kakaknya yang gak jauh dari hotel. Sampai di sana kakaknya udah kerja, kakak iparnya. Perempuan itu dia bilang, aduh dia bilang, kenapa lo katanya, mabok lagi? Kata, enggak, gue dikerjain orang. Dia bilang, ini mabok nih, masih mabok katanya. Terus dia minta Alkitab kakak iparnya, gede itu. Terus tiba-tiba itu nampar muka dia sendiri. Alkitabnya? Iya, ini katanya ada yang gerakin tangannya dia, tampar. Terus bilang, sekarang kamu percaya gitu, Tapi yang dengar suaranya cuma suami saya, kakak ipar saya nggak dengar katanya. Wah, terus didoain bahasa roh, doa. Terus dia gitu, dia bilang ampun Tuhan. Terus di Alkitab itu ada robekan dosa-dosanya suami saya. Katanya, itu padahal orang begini tapi ini robeknya itu rapi. Yeah. Itu dosa suami saya. Akhirnya terus dia bilang katanya, telepon Joyce. Makanya itu telepon saya. Yang telepon ampun. Iya gitu. ampun. Saya juga bingung kenapa. Oh jadi ini. Jadi Tuhan sendiri yang tampar dia langsung. Wow. Oke. Dahsyat ya. Luar biasa ceritanya. Iya. Tuhan sendiri yang menegur, Tuhan sendiri yang mendatangi. Lalu setelah pulang dan menceritakan itu semua, perubahan apa yang Ibu lihat dalam diri suami? Yang pertama nih ya, tutur kata. Ya, dia kan kalau ngomong, waduh, ya apa ya, berbocor ya kalau orang, aduh apa aja diomongin dulu. Aduh kurang ajar lu, aduh gimana. Ini mau ngomong aja ya,
kayaknya diatur gitu. Saya bilang ini kayaknya harus nunggu Tuhan ngomong dulu kali ya, dia baru ngomong. Jadi saya ya udah biasa aja gitu bagi saya. Kok jadi kayaknya teratur banget, formal banget gitu ya. Iya, saya bilang, waduh, kok jadi begini ya gitu kan. Tapi ya udah akhirnya, terus dari hari Senin sampai ketemu Senin lagi, itu dia cari Tuhan. Semua gereja ibadah tuh dia cari. Kan dulu ada di koran, ibadah dewasa muda, ibadah sampai ibadah lansia. Dia itu datengin sendiri loh. Saya sampai gini, mau kemana? Saya ada ibadah ini nih. Saya pikir, wah, dia loh sendiri loh. Padahal selama 96 sampai dari 95 sampai 99 itu dia nggak pernah ke gereja. Saya sama anak saya yang ke gereja kan. Terus dia nggak pernah ke gereja, diajak juga nggak mau, boro-boro. Ini dia cari Tuhan tuh. Nah hari Minggu itu ekstra. Jadi pagi dia ke gereja, siang ada gereja lagi, sore sampai terakhir ibadah hari Minggu itu dia masih ke gereja. Jadi ke gereja sama jumlah harinya lebih banyak ke gereja Ibu ya? Itu sampai saya bilang, hah? Ya bagus bagi saya. Wah, ini emang bener-bener Tuhan mulihin nggak tanggung-tanggung kan? Dia bilang udah semua sampai pelan-pelan. Ya nggak instan sih, tapi pelan-pelan. Kalau soal emosi, ya namanya orang Batak ya. Orang Batak kan pasti kan beda gitu ya. Tapi emosinya tuh nggak rutin. Kalau dulu kan ya rutin. Masih terkendali lah Ibu ya. Pelan-pelan masih ada sedikit, tapi nggak emosi untuk mukul, udah nggak sama sekali. Puji Tuhan, luar biasa Ibu ya. Iya. Dan bagaimana dengan keharmonisan dan tadi Ibu kesini kan dengan suami, saya melihat betapa harmonis dan mesranya Ibu dan suami. Bagaimana itu akhirnya dipulihkan? Yang tadinya kan ya sama sekali nggak ada keharmonisan, bahkan dingin dan begitu penuh kekerasan. Bagaimana akhirnya bisa pelan-pelan dibangun kembali keharmonisan tersebut? Plus terutama dengan anak ya, karena kan anak sudah pasti melihat banyak sekali perbuatan bapaknya. Setelah proses ini yang kita lalui, kita sempat tanya nih awalnya sama anak Audrey ya. Kita nanya, dulu tuh kamu inget gak sih gitu, kalau papa sama mama suka berantem? Enggak. Oke, dia bilang. Serius nih, ini dari kecil loh. Kita nanya kalau nggak salah kelas 5 sama SMP kelas 2 kalau nggak salah. Udah dia bilang enggak. Terus masa sih kamu nggak inget? Katanya. Kalau mama suka dipukulin gitu. Enggak. Yang Audrey inget cuman mama pernah pingsan. Pernah jatuh. Terus mama pingsan, terus dibangunin sama papa. Itu doang satu yang dia inget. Yang lain enggak. Dia bilang. Terus saya berpikir Tuhan kasih proses ini bukan kesalahan suami saya aja. Saya ikut ambil bagian. Jadi saya selalu, kenapa ya Tuhan kok suami saya bisa cari kesenangan di luar. Padahal di rumah tuh kayaknya adem-adem gitu loh. Terus saya juga, ya saya kan orangnya emang jarang ngomong. Dia terus nih yang ngoceh. Ternyata yang saya dapat, saya kurang komunikasi. Jadi mungkin dia nggak ada temen nih untuk ngobrol. Ya kalau dia ngobrol, oh gitu, ya, oh iya. Ya, saya datar aja. Seadanya aja. Iya. Terus, udah cerita gini, heboh apa segala macam. Oh iya, oh gitu, udah. Bagi saya hal yang nggak penting saya nggak mau ngomong. Terus, tahu nggak ini nih begini gini nih. Masa sih gitu? Udah diem aja. Saya nggak terlalu usil untuk ngomongin orang. Saya orangnya happy aja, tapi nggak untuk mau tahu urusan orang lain itu nggak. Saya nggak. Tapi dia mungkin orangnya seperti itu. Jadi kalau diajak ngomong, wah apalagi kalau gosip misalnya, ntar gini, wah seru nih gini. Nah mungkin dia dapat dari yang lain. Nah saya pikir, oh iya saya harus perbaiki nih kekurangan saya. Dan saya pernah tanya, lagi ngobrol yang udah setelah ini ya proses dari, oh iya
kenapa sih kok dulu tuh kamu begini? Ya kamu nggak pernah ini sih, nggak pernah nanggepin katanya. Ayo komunikasi dong, ngobrol gitu. Jadi ada kayak teman ngobrol. Jangan kau ajak ngomong, oh iya, oh gitu, ya udah, stop aja udah, saya nggak ada teman ngobrol. Gitu. Oh iya deh, akhirnya udah pelan-pelan. Jadi bukan dia aja yang harus diperbaiki, saya juga harus diperbaiki. Dari dua belah pihak. Iya, karena nggak mungkin lah rumah tangga itu cuman satu orang yang diproses tuh nggak. Kita dua-duanya harus diproses. Betul. Iya. Dan pada akhirnya itu yang membangun kembali keharmonisan yang hilang ya selama bertahun-tahun. Iya, komunikasi ya penting. Wow, oke. Dan apa sih fondasi yang Ibu miliki dalam memberikan pengampunan kepada suami yang sudah begitu, sorry to say, berbuat jahat kepada Ibu selama bertahun-tahun? Saya nggak pernah berpikir itu suatu kejahatan loh. Jadi yang saya alami ini cuma proses yang harus saya jalanin. Dari awal saya ketemu dengan dia, saya yakin ini jodoh saya. Jadi apapun yang saya jalanin selama ini sampai hari ini itu urutan yang harus saya lalui. Jadi Tuhan udah kasih nih, ini nanti setelah ini ya begini, abis ini akan dapat begini. Saya belum tahu ya ujungnya pada akhirnya seperti apa, tapi saya percaya semuanya itu udah Tuhan yang atur. Jadi saya nggak pernah melihat suami saya itu berbuat jahat sama saya. Karena setiap satu hari yang dia lakukan ke saya, satu hari itu udah saya ampunin. Wow. Saya nggak pernah berpikir, aduh ini gue dendam nih, pokoknya besok gue bales nih. Lah aduh gampang aja sih kalau saya mau cari pacar atau cari buat teman-teman ngobrol itu banyak. Tapi bagi saya itu nggak penting. Bagi saya masalah rumah tangga saya yang tahu cuma saya sama Tuhan. Itu aja. Orang lain cuma mendengarkan tapi untuk jadi gosip dan dibumbu-bumbuin aja untuk nanti ke depannya, lo tahu nggak sih ini begini, lo tahu nggak sih ini. Saya nggak mau dengar kayak gitu. Jadi bagi saya ngomong sama Tuhan, walaupun jawabannya nggak langsung, tapi Tuhan udah kasih nih jalan keluarnya. Yang penting kita taat aja, setia. Itu yang saya dapat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan pada akhirnya segala permasalahan yang Ibu harus lewati dalam rumah tangga itu juga mengubah. Iya. Hidup Ibu semakin serupa dengan Kristus. Amin. Ya. Wow. Oke, kita balik ke topik KDRT Ibu. Topik KDRT ini topik yang cukup hangat dan kontroversial. Banyak sekali orang yang berpikir bahwa ngapain sih bertahan dalam rumah tangga yang penuh dengan kekerasan. Bahkan kita ada konten yang tentang kekerasan dalam rumah tangga ya. Banyak sekali komen yang bilang, kalau saya jadi ibu ini sudah pasti saya ceraikan, saya tinggalkan, saya laporkan polisi. Menurut Ibu bagaimana memandang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga? Ya, menurut saya kembali ke pribadinya masing-masing ya. Kan kita berumah tangga tidak pernah berpikir untuk KDRT. Mungkin para suami juga nggak berpikir nanti kalau gue rumah tangga ntar lo gue pukulin lo. Lo lihat aja deh, nggak ada. Semua itu nggak. Itu berjalan setelah kita berumah tangga. Gimana caranya supaya ya mungkin kayak tadi saya bilang, oh orang Batak nih, pasti orang kalau bilang Batak, pasti deh, keras deh, begini deh gitu. Walaupun nggak semua orang Batak seperti itu. Cuman sekarang kembali lagi ke pribadinya. Kalau memang kita sudah Tuhan kasih jodoh nih, gitu, kayak saya sama suami saya, oh ini udah jodoh dari Tuhan nih. Apapun yang kejadian di dalam rumah tangga, ayo kita sama-sama bawa ke Tuhan. Walaupun misalnya, waduh suami saya nih kayaknya nggak bisa nih Tuhan, dia kayaknya orangnya keras banget. Berapa kali ini saya lagi ada yang konseling sama saya, ibu-ibu ada berapa sampai hari ini ada yang konseling sama saya. Dia bilang saya udah nggak kuat lagi, saya nggak bisa kayak ibu gini.
Terus saya bilang, saya juga kalau suruh menghadapi lagi semua kejadian seperti dulu, saya juga nggak bisa. Saya nggak bisa, tapi semua dimampukan oleh Tuhan. Amin. Berdoa aja, terus berdoa, minta sama Tuhan, kasih kekuatan. Hadapi suamimu seperti ini, saya kasih tahu caranya. Dia bilang, ibu enak katanya, udah ngejalanin, sekarang tinggal ngomong gitu. Oh nggak bisa, saya dulu pernah melalui, saya bilang. Jadi saya tahu apa yang kamu rasain. Terus gitu, akhirnya dia bilang, oh jadi begitu. Jadi apa yang saya lakukan? Doakan suamimu, tapi kamu terus melakukan tugas kamu sebagai istri dan ibu rumah tangga. Apa yang kita lakukan itu bikin Tuhan berkenan atas kita. Nanti semuanya akan Tuhan bukakan. Saya percaya sih. Jadi walaupun kita nggak bisa berdoa ya. Misalnya ada nih ibu-ibu, aduh saya nggak bisa berdoa. Saya cuma ke gereja jemaat biasa. Gitu. Suami saya juga nggak pernah ke gereja. Gitu. Saya bilang, Tuhan gak minta kita berdoa dengan kata-kata yang bagus. Saya juga dulu berdoa, aduh Tuhan saya begini. Kata Tuhan, saya juga udah lebih tahu kok sebelum kamu ngomong. Cuma pengen, ini hati saya loh Tuhan. Tuhan pengen lihat hati aja, kita sungguh-sungguh gak sama Tuhan. Kalau kita berserah sama Tuhan, ya semuanya akan dibukain. Jadi gak ada tuh namanya KDRT itu direncanakan sebelum pernikahan, itu gak ada. Itu semua kembali ke pribadinya masing-masing. Oke. Jadi sejauh mana seorang istri atau mungkin suami ya, kadang kan dari segi istri juga bisa melakukan kekerasan ya. Sejauh mana harus bertahan menghadapi kekerasan dalam rumah tangga? Ataukah ada satu cara untuk sementara menjauhkan diri dari kekerasan tersebut? Untuk menghindari perceraian maksud saya. Kalau pribadi saya bertahan dengan kekuatan dari Tuhan. Ya. Kalau secara pribadi, secara emosi nih ya, secara manusia mungkin nggak kuat. Semua orang pasti ya jangankan udah babak belur, orang baru ditampar sininya udahlah, tinggalin pengadilan, udah cerai aja lah, udah deh cerai. Baru ditampar aja sekali misalnya, oh nggak bisa dong, nggak boleh dong begini. Segala sesuatu yang terjadi itu bukan dalam satu pihak yang tadi saya bilang. Misalnya gini, tiba-tiba suami nampar, orang lagi ngobrol terus nampar kan nggak mungkin. Pasti kembali lagi, loh, kenapa ya? Kenapa ya? Ada apa ya di saya? Kok sampai ada keributan terus jadi kekerasan? Kembali lagi ke komunikasi. Kalau komunikasi kita dalam rumah tangga udah berjalan dengan benar, pasti semuanya Tuhan akan berikan yang terbaik. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk bertahan, pondasinya itu harus berdasarkan firman Tuhan. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan udah berdasarkan firman, pasti kejadian-kejadian itu dan sampai akhirnya perceraian itu nggak akan terjadi. Suami istri, salah satu nih ya, suami atau istri ya, nggak mungkin dua-duanya brengsek. Walaupun misalnya dua-duanya brengsek, tapi salah satu pasti akan Tuhan pulihkan lebih dulu. Untuk bikin rumah tangga itu jadi kembali utuh. Jadi percaya aja, segala sesuatu yang terjadi di rumah tangga, khususnya KDRT, itu ada akhirnya. Bertahan aja dan mengharapkan semuanya berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Banyak mengandalkan Tuhan. Jangan dengar sana sini, jangan dengar, boleh. Banyak orang pada bilang, oh saya udah konseling nih sama pendeta, begini. Terus hasilnya gimana? Masih tuh Bu, masih, malah lebih parah lagi. Terus akhirnya gimana? Ya udah, saya juga nggak tahu katanya. Nah, pendetanya juga lagi proses katanya. Lah, ini yang saya lagi konseling saat ini. Ya pendetanya lagi proses, tapi dia konseling yang prosesnya sama. Saya bilang, kenapa kamu nggak mengandalkan Tuhan?
Kan kalau manusia cuma ngomong-ngomong aja. Secara kita nggak tahu nih di belakang dia lagi ada masalah apa. Dia bisa ngasih jawaban yang bikin nyenengin hati. Tapi saya lebih coba percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kita doa memang nggak ada jawaban. Tapi jalan ke depan akan lebih indah daripada kita mengandalkan manusia. Itu aja bagi saya. Timing Tuhan yang terbaik. Semua, caranya yang sempurna. Iya. Segala sesuatu ada waktunya. Amin. Oke. Sebelum kita selesai, bagaimana Ibu sekarang memandang pernikahan setelah semuanya dipulihkan oleh Tuhan dibandingkan pandangan Ibu yang dulu? Ternyata yang saya impikan dulu ya, yang saya impikan dulu itu pelan-pelan kejadian. Walaupun ya prosesnya panjang, tapi pernikahan itu indah. Tapi jangan dibilang, ibu kan udah ngalah, ya ibu kan karena udah melalui proses udah gini gampang ngomongnya. Enggak. Kalau saya ingat yang dulu sampai akhirnya sekarang ke sini, Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Jadi bagi yang sudah menikah ada masalah, coba deh sama-sama dikomunikasikan, berdoa, minta Tuhan yang cari jalan keluar. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan gak ingin kekayaan kamu, Tuhan gak ingin popularitas. Terus Tuhan gak pingin apapun yang kita punya saat ini. Tuhan hanya ingin hati kita. Tuhan hanya melihat hati, gak lihat kamu punya harta apa, kamu punya berapa, itu gak ada. Itu hanya sementara. Tapi Tuhan melihat hati. Jadi fondasi untuk rumah tangga nomor 1 komunikasi, dan semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sesuai dengan firman-Nya. Ya, amin. Amin. Buat sahabat solusi yang hari ini sedang mengalami masalah-masalah dalam pernikahan, pertengkaran yang gak ada habisnya, perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga, dan sahabat solusi rindu untuk didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami akan siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi, satu langkah kecil bisa mengubah hidup dan rumah tangga kamu selama-lamanya. Sekali lagi terima kasih Ibu Joyce buat waktunya, buat ceritanya. Saya sangat terberkati sekali. Sehat selalu, salam buat suami. Terima kasih.